Masih di Sapa Indonesia Malam, seorang bidan desa di Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang tengah sakit harus ditandu untuk dibawa ke rumah sakit. Warga harus menandu sang bidan puluhan kilometer karena jalan setempat rusak dan tidak bisa dilalui mobil. Puluhan warga ini menandu seorang bidan desa yang sedang sakit untuk dibawa ke rumah sakit. Bidan Safrani yang telah belasan tahun mengabdi di desa Rate, Polewali Mandar ini harus ditandu selama 5 jam melewati jalan rusak dan terjal hingga menyeberangi 3 sungai. Baru setelah tiba di desa berikutnya, Safrani kembali dibawa menggunakan mobil menuju rumah sakit umum daerah Polewali Mandar. Kemarin itu sekitar 5 jam ditandu, kemudian sampai di rumah sakit itu sampai 10 jam. Kenapa lama Pak? Karena kan saya tidak naik ambulan, tidak pakai ambulans, saya menunggu mobil yang lewat Pak. Jadi artinya mobil pribadi, jadi agak lama di jalan Pak. Kalau kendaraan yang bisa ke sana Pak hanya roda 2 motor, kemudian mobil hanya mobil yang hardtop Pak. Itu saja yang bisa masuk. Namun kalau hujan, mobil juga tidak bisa tembus Pak, hanya bisa ditempuh jalan kaki atau naik motor Pak. Situasi yang terjadi pada bidan Safrani ini sudah sering dialami oleh warga setempat. Warga yang sakit ataupun hendak melahirkan pasti ditandu ke puskesmas karena akses jalan yang sudah puluhan tahun tidak pernah diperbaiki. Itu selama jadi bidan Bu, itu bagaimana kalau mau merujuk pasien ke rumah sakit? Oh itu dia Pak, kalau saya ingat lagi tuh Pak perjuangannya ya Allah. Kadang-kadang kita sampai kita Pak pasrah di jalan, karena itu jalanannya sangat rusak Pak. Kita takut tidak bisa menyelamatkan pasien kayak perdarahan. Tapi alhamdulillah selama ini kita bisa sampai hanya dengan tandu Pak. PJ Bupati Polewali Mandar Muhammad Ilham Burahima mengakui pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran untuk perbaikan infrastruktur. Saat ini infrastruktur jalan di Polewali Mandar baru sekitar 52% yang telah dibenahi. Selebihnya 48% dalam kondisi rusak parah. Pernah dianggarkan di tahun 2022 dan 2023 pembangunan jalan, dan ini terjadi kendala masalah di lapangan karena melewati kawasan hutan negara. Ya, tetap kami lanjutkan dan kita perjuangkan jalan ini untuk mendapatkan anggaran di 2025 ini. Warga berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan di Kecamatan Tutar ini. Jalan yang rusak ini merupakan jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Polewali Mandar dan Majene. Tim Liputan, Kompas TV. Kita gali lebih dalam kisah warga yang harus menandu bidan menuju ke rumah sakit di Polewali Mandar ini bersama Kepala Desa Besuangin Utara Polewali Mandar, Baharudin Tamoe, dan PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Inengah Tri Sumadana. Selamat malam Pak Baharudin dan Pak Nengah. Ya, selamat malam Bu. Selamat malam Pak PJ Sekda. Nah ya, sudah terdengar sekarang. Saya ke Pak Kades dulu. Ini sudah berapa lama jalan di lokasi itu rusak Pak? Ini jalan ini Mbak, sejak tahun 2010 sudah pernah dikena anggaran APBN. 2010 karena pernah dicor ini jalanan. Ya. Mulai dari Desa Pirian Tapiko sampai di Desa Besuangin Utara. Jadi selama ini kita usulkan biar dari kabupaten maupun dari provinsi, tapi ini ada salah satu hambatan, ini dinyatakan bahwa ini adalah kawasan. Jadi kita cek ini ada kawasan, ada yang tidak. Tidak semuanya kawasan ini dari kurang lebih 7 kilo. Cuma ini hanya informasi saja. Tapi mengenai instansi yang terkait, belum pernah kami dihubungi bahwa ini kawasan, ini bukan. Cuma saya lihat tidak semuanya, karena ini adalah hutan produksi sebagian di situ.
Hmm. Oh, nah kalau tadi 2010 sempat dicor, tapi untuk kondisi jalan rusak ini sejak tahun berapa, Bapak? Sudah hampir 10 tahun ini, sudah tidak bisa melewati yang roda 4. Hanya hardtop saja bisa, tapi yang namanya hardtop. Tapi kalau mobil biasa tidak bisa. Oke, artinya hanya mobil besar saja ya, Jeep begitu yang bisa melewati itu. Nah, jadi 10 tahun ini hambatannya tadi Pak Kades bilang karena ini bukan wilayah kawasan. Padahal di situ ada warga. Yang dimaksud kawasan ini apa? Permukiman atau apa? Secara administrasi? Pokoknya dari Pirian Tapiko ini sampai di Desa Besoang Utara, tidak ada hutan, hanya coklat saja dengan tanaman kopi. Kebunnya masyarakat, dengan kebun padi. Jadi ini kan baru-baru juga sapi ini sampai kan kita tahu semua bahwa sampai di istana jalanan itu. Jadi baru ini sudah 1 bulan yang lalu ada bantuan dari Pak Bupati yang longsor itu saya dikasih bantuan dari Pak Bupati PJ sekarang ini. Jadi itu yang termasuk Kalamete itu sudah bagus. Okay. Itu juga. Cuma ini yang bidan ini, lewati bidan ini kan 2 poros jalan ini. Ada poros lewat Pirian Tapiko untuk ke Kecamatan Tutar, ada juga poros dari lewat Majene. Ini bidan ini dia lewat Majene ini. Sepanjang kurang lebih 10 kilo. Ini lewat Majene. Oke. Nah, yang jalan rusak ini sama sekali tidak bisa disentuh dari sisi administrasi, begitu kendalanya Pak Kades ya? Ya, saya dengar informasi bahwa begitu karena kawasan. Tapi kita lihat ada kawasan, ada yang tidak. Sesuai dari provinsi ini, karena saya sudah bicara dengan dari Dinas Kehutanan, Andi Aco, bahwa ada kawasan, ada yang tidak. Karena ini juga saya mengherankan ini. Karena dulu ini kan dikena dulu ini di 2009 ini, anggaran APBN, itu miliaran. Jadi miliaran ini, jadi saya ini sebagai kepala desa Besoang Utara ini, dari 3 desa ini, bagaimanapun caranya ini pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, provinsi sampai ke pusat, supaya bisa dikeluarkan ini dari kawasan ini, karena mengingat ini dari 3 desa ini, jiwa ini kurang lebih 20.000 ini mau dikemanakan. Oke, jadi di sana pada faktanya ada 20.000, tapi tadi ada kendala administrasi Pak Nengah. Tadi salah satu kisahnya yang membuat ini terungkap adalah bahkan masyarakat yang sakit itu harus ditandu sampai 5 jam. Apa solusi terdekatnya Pak Nengah? Ya, terima kasih Kompas TV. Selamat malam Pak Kepala Desa Besoangin. Selamat malam Bapak. Ya, untuk jangka pendek ini kami telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan kami sudah mengajukan proposal untuk permintaan bantuan pengerasan jalan untuk ruas jalan yang dimaksud. Lalu untuk tahun 2025 kami sudah memberikan arahan kepada Dinas PU terkait untuk mencoba melakukan pengerjaan jalan melalui ruas yang menuju Majene, yaitu dari Jalan Rate ke Taramanu Toa. Kami coba alokasikan anggaran sebesar 10 miliar. Di tahun 2025, semoga ini bisa berjalan lancar, berproses dalam RAPBD 2025. Namun yang paling penting juga kami sampaikan bahwa status jalan ruas jalan Besoangin, Rate dan Besoangin Utara ini memang tahun 2023 baru beralih status ke jalan kabupaten. Sebelumnya masih jalan strategis provinsi. Ya, betul. Oleh karena itu kami baru melakukan upaya-upaya koordinasi perencanaan teknis untuk penganggaran di 2025. Perlu juga kami informasikan bahwa ruas jalan menuju Tubi Taramanu ini juga sudah dikerjakan dari tahun 2018 sampai 2021, namun hanya sampai di Desa Piriang. Ruas Papili sampai Desa Piriang itu sudah kondisi mantap. Sisa lanjutan dari Desa Besoangin, Rate dan Besoangin Utara yang tadi disampaikan oleh Pak Desa. 2025 itu bulan apa Pak Nengah? Ya, mudah-mudahan kita mengikuti proses pengadaan barang dan jasa, lelang konstruksi, dan ini apabila sudah disahkan APBD 2025 dan ruas jalan dimaksud masuk dalam APBD 2025.
Tapi Pak Nengah begini, kan kondisinya kalau warga yang sakit ini per hari, tidak bisa menunggu bulanan, tahunan, bahkan tadi Pak Kades bilang ini sudah 10 tahun kondisinya. Nah, apakah ada langkah urgent yang bisa dilakukan selain menunggu nanti di RAPBD 2025? Ya, saat ini seperti tadi sudah disampaikan Pak Kepala Desa, Bapak PJ Bupati Polewali Mandar sudah memberikan bantuan untuk pengerjaan jalan yang tertimpa longsor. Lalu dalam tahun ini berkoordinasi dengan provinsi dan Bapak PJ Gubernur sudah mengunjungi ruas jalan dimaksud dan meminta kabupaten untuk segera berkoordinasi dengan provinsi sehingga dalam waktu dekat ini ruas jalan bisa dilakukan pengerasan terlebih dahulu. Karena memang kondisi jalan yang memang tanahnya itu cukup perlu penanganan yang serius, karena kalau dalam kondisi hujan lembab, tanah itu sangat lembek, kemudian pada saat kering, musim kering, tanahnya sangat keras. Memang ini perlu penanganan khusus, sehingga jangka pendek ini yang bisa dilakukan ada pengerasan terlebih dahulu, di samping berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk perizinan kawasan hutan lindungnya. Oke, saya ke Pak Kades. Tadi untuk solusi pengerasan jalan ini bisa jadi langkah awal untuk jangka dekat. Ini apakah cukup, Pak Kades? Terima kasih. Sebenarnya begini, kalau pengerasan jalan dulu sekitar kurang lebih 6 kilo, mulai dari Pirian, itu lebih bagus. Karena saya kasih Pak Sekda tadi ini menyatakan bahwa itu di Rate akan ada perintisan jalan ke Tembus ke Taramanu. Itu hutan lindung ke sana itu. Jadi lebih mau kita cepat ini supaya cepat dinikmati masyarakat dari 3 desa ini. Lebih baik saja jalur ke Pirian Tapiko ke Besoangi. Karena dari Rate ini ke Besoangi ini masih ada kurang lebih 10 kilo. Karena ini jadi kalau mau dikerja jalanan ini harus dari Pirian urus ke Besoangi Utara lewat Desa Rate, baru lewat ke Besoangi Induk, karena 3 desa ini. Jadi sepanjang kalau itu yang ditunggu itu, untuk Taramanu, ke Rate, itu puluhan tahun itu belum bisa terrealisasi. Kenapa? Anggarannya terbatas, dan saya dengar kemarin ini, hanya 1 kilo lebih lagi mau dikerja, sedangkan ini kita mau buka lagi hutan. Sedangkan ini lebih baik saja jalan porsi ini yang dibenahi. Daripada membuka lagi lahan, itu saya rasa itu kami 10 tahun lagi akan tidak bisa tercapai di sini. Tapi kalau ini dilanjutkan ke Besoangi, itu masuk akal. Ini mohon maaf ini Pak Sekda, karena ini saya melihat kondisi jalan ini. Baik. Nah, Pak Tengah, tadi ada masukan dari Pak Kades? Itu saja, selalu Sarah menyatakan bahwa Mapilli Piriang itu harus dihilangkan itu. Jangan selalu sebut Mapilli Piriang. Sedangkan Piriang sekarang itu dari kantor desanya itu naik di Dusun Landung itu dengan Dusun Piriang itu masih ada kurang lebih 3 kilo belum dikerja. Masih Piriang ini memang masuk di Piriang tapi hanya 2 dusun. Oke, tapi hanya 2 dusun yang masuk situ ya. Pak Tengah, silakan, ada masukan tadi dari Pak Kades. Ya, terima kasih Pak Kepala Desa Besoangin. Saya kira masukan dari Pak Desa akan kami sampaikan kepada dinas terkait, termasuk juga dengan Bapeda yang menangani bidang fisik dan prasarana. Tentu opsi-opsi yang memungkinkan untuk percepatan perbaikan infrastruktur jalan di 3 desa ini tentu akan kita kawal dan kita optimalkan penganggarannya di tahun 2025. Namun memang yang seperti yang disampaikan oleh Kompas TV bahwa hari per hari masyarakat membutuhkan perbaikan jalan. Mudah-mudahan antara pemerintah kabupaten dan provinsi bisa bersinergi sehingga dalam waktu dekat ini bisa ada percepatan untuk pengerasan jalan terlebih dahulu. Jadi bisa dikebut meskipun tidak menunggu 2025, bisa dalam jangka waktu dekat 1 bulan atau kurang bahkan, Pak Nengah? Ya, saya kira komitmen Pak PJ Gubernur dan Pak PJ Bupati sangat kuat untuk penanganan jalan di Tubi Taramanu. Seperti itu, Mbak Priska. Pak Baharudin, tadi sebenarnya yang dibutuhkan itu berapa waktunya, berapa lama lagi untuk pengerasan jalan semestinya, Pak Baharudin? Di bulan yang lalu, Mbak, saya sudah ketemu dengan Pak PJ Bupati, dengan Pak PJ Gubernur di Kecamatan Tutar. Katanya, jangan lagi menunggu Pak Desa 2025, 2024 ini akan kami mulai kerja. Makanya saya ini pegang bicaranya ini Pak PJ Bupati.
di tanggal 12 bulan yang lalu di Kecamatan Tutar, makanya kami sekarang tunggu-tunggu ini. Jadi, iya. Baik, ini sudah dijanjikan harusnya semakin cepat ya Pak Nengah ya? Ya, siap. Kami sudah menghitung kebutuhan untuk ruas jalan untuk pengerasan itu sekitar 2,7 miliar. Mudah-mudahan bisa bersinergi Provinsi dan Kabupaten dan komitmen Bapak PJ Gubernur dan Bapak PJ Bupati mudah-mudahan bisa terrealisasi di tahun 2024 seperti itu. Pak, Amin. Amin. Pak Baharudin, kalau bicara solusi sambil menunggu langkah dari pemerintah yang harusnya segera, apakah ada jalan alternatif lain selain tadi jalur yang kurang lebih 5 jam harus ditempuh kalau mau menuju ke rumah sakit? Ada jalan alternatif lain atau tidak ada? Ini memang satu-satunya saat ini. Ya kalau tiga desa ini, Besoangi Indo dengan Besoangi Utara dengan Desa Rate, satu-satunya jalan yang ditempuh itu untuk ke kecamatan dan di rumah sakit adalah lewat Piriang. Lewat Piriang, karena kalau pengerasan ini sekitar kurang lebih 6 kilo, di luar dari jembatan kami sudah aman. Ya, tapi masalahnya menuju ke desanya itu harus melewati jembatan di jalur yang ini yang kami tampilkan ini ya Pak Baharudin ya. Kalau lewat di Kabupaten Majene tidak ada jembatan. Oke, jadi tapi kalau lewat dari Piriang Tapiko ada jembatan, beberapa jembatan. Oke. Ada 3, Sungai Mapi, Sungai Kalamete dengan Sungai Mandar. Tapi kalau lewat di Majene tidak ada jembatan, hanya cuma 12 kilo sudah sampai bikin di aspal, jalan poros. Iya. Di Majene. Ini yang diharapkan segera harus dituntaskan karena saya tidak terbayang kalau sedang sakit kita tersenggol aja sakit, apalagi sedang pendarahan misalnya mau melahirkan, naik mobil biasa aja harus menahan sakit, apalagi ini ditandu jaraknya 5 jam pula. Nah jadi Pak Nengah, terakhir penegasan bagaimana janji pemerintah agar ini bisa segera terrealisasi, agar masyarakat bisa mendapatkan akses yang baik, haknya untuk infrastruktur dan mencapai fasilitas umum dengan baik. Ya, yang pertama kalau dari sisi infrastruktur jalan menuju Desa Besoangin, Rate dan Besoangin Utara ini tentu kita membutuhkan waktu ya Pak Desa ya. Namun dari sisi pelayanan kesehatan kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan ini merupakan program yang sudah lama bagi desa-desa yang mengalami kesulitan infrastruktur, maka masyarakat yang mengalami resiko tinggi, baik ibu hamil resiko tinggi, itu bisa lebih awal diidentifikasi sehingga segera bisa dilakukan penanganan sebelum resiko tinggi itu terjadi pada yang bersangkutan, yaitu mendekatkan masyarakat yang terkait melalui rumah singgah yang tersedia di setiap kecamatan, puskesmas terdekat, sehingga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan lebih cepat. Baik, semoga ini segera diperbaiki agar masyarakat punya akses yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih Pak Baharudin Tamoe, terima kasih Pak Inegah Tri Sumadana. Selamat malam. Selamat malam. Berikutnya saudara, 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta berebut simpati melalui tim sukses masing-masing. Apa saja tawarannya? Selengkapnya usai jeda. Indonesia yang sekarang itu banyak perbedaan yang bikin salah paham. Yang kelihatan marah-marah justru ramah-ramah.